Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman yang sekarang lagi belajar di rumah? Nah, untuk pertemuan kali ini sayangnya kita tidak bisa bertemu secara tatap muka ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Ibu mohon untuk teman-teman berdoa di tempatnya masing-masing dan sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu tentang aljabar ya, seperti yang kalian lihat pada pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang aljabar. Nah, untuk pembelajaran kali ini, capaian pembelajaran yang akan kita gapai yaitu peserta didik mampu menentukan penyelesaian dari permasalahan aljabar. Kemudian, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk aljabar dan peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tentang suku pada bentuk aljabar. Nah, selanjutnya itu kita mengajikan, tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita mengaji terlebih dahulu. Ibu pimpin dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabira basira. Yang artinya, banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Nah, dalam surat ini kita sebagai manusia dilarang untuk menyombongkan diri kepada manusia lain, karena kita itu sejatinya sama, derajat kita sama. Nah, alangkah baiknya kita hidup berdampingan dan tidak menyombongkan apa yang kita punya, karena manusia itu kadang di bawah dan kadang di atas, karena roda kehidupan manusia itu selalu berputar. Oke, selanjutnya setelah kita mengaji, kita akan mereview materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, kebetulan pertemuan kita pada pagi hari ini kita lakukan secara online. Untuk presensi, kalian bisa menuliskan pengertian rasio. Nah, kan kemarin kita sudah membahas tentang apa sih itu rasio, cara-cara untuk pengerjaan materi dari rasio. Nah, Ibu mohon teman-teman bisa menuliskan pemahamannya tentang rasio pada kolom komentar untuk bukti presensi. Nanti Ibu cek di kolom komentar untuk siapa saja yang tidak mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kalian tahu nggak Bapak Al-Khawarizmi ini siapa? Nah, benar sekali, pasti kalian juga udah melihat yang tertera pada PPT Ibu ini. Beliau adalah ilmuwan Islam yang merupakan bapak dari aljabar. Nah, beliau ini adalah ilmuwan yang ahli dalam beberapa bidang, tidak hanya matematika. Beliau juga ahli dalam bidang astronomi dan geografi. Namun, beliau ini sangat terkenal saat beliau menemukan aljabar. Nah, kok bisa? Nah,
beliau ini memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan mencari hal-hal yang belum pernah ada di kehidupan sehari-hari. Nah, beliau ini sangat giat untuk belajar. Beliau tidak pernah berputus asa untuk mencari ilmu. Nah, dari beliau ini bisa kalian ambil bahwa belajar itu harus dan wajib. Nah, kalian bisa mencontoh Bapak Al-Khawarizmi ini yang selalu giat dan selalu mencari hal-hal baru dan menemukan hal-hal baru. Nah, dari aljabar ini manfaatnya yaitu kita bisa mengetahui operasi pada penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas ke materi. Nah, tapi di sini belum mau menjelaskan bahwa di aljabar ini nanti di pembelajarannya ada materi, LKPD, dan kuis. Nah, kalian bisa mengklik materi, LKPD, atau kuis. Nah, dari 3 pilihan ini kalian bisa mengkliknya untuk langsung ke halaman yang dituju. Nah, tapi alangkah baiknya kita belajar dulu tentang materinya aljabar, karena ini adalah pertemuan pertama kita untuk membahas aljabar. Nah, kita klik materi terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke materi. Apa itu aljabar? Nah, siapa nih yang kemarin udah belajar tentang materi hari ini? Nah, kalian bisa tuliskan di kolom komentar apa itu aljabar. Nanti akan Ibu apresiasi untuk tambahan nilai di UAS nanti. Nah, pengertian aljabar merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Nah, ini biasanya digunakan untuk mempelajari hal-hal yang dimana menggunakan simbol, biasanya berupa huruf. Nah, untuk mempresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu mencahkan masalah, itu contohnya seperti X mewakili bilangan yang diketahui dan Y bilangan yang ingin diketahui. Nah, contohnya seperti 5X plus Y sama dengan 25. Nah, berarti kan tidak diketahui Y-nya berapa gitu kan. Nah, itu contoh dari aljabar. Nah, selanjutnya yaitu pada aljabar ini ada variabel, konstanta, dan faktor. Nah, bisa kalian perhatikan bentuk aljabar ini yaitu 6x plus 3y plus 7x min 6y plus 9. Nah, bisa kalian lihat di gambar ini bahwa 6 itu merupakan koefisien, sedangkan x adalah variabel, dan 3 merupakan koefisien dan y merupakan variabel, dan 9 itu konstanta. Kok bisa konstanta, Bu? Kan yang 6 tadi koefisien. Nah, itu karena kan 6 di 6x itu ada variabelnya, maka disebut koefisien. Sedangkan 9 itu konstanta karena dia tidak memiliki variabel gitu. Nah, suku dalam aljabar itu tidak hanya satu, tapi ada 2, suku sejenis dan tak sejenis. Nah, suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Sedangkan untuk suku-suku tak sejenis memiliki variabel yang tidak sama. Nah, contohnya ini seperti 3x plus 5x. Ini tuh merupakan contoh dari suku-suku sejenis. Nah,
kok bisa Bu? Kan bisa kalian lihat sendiri di situ 3x dan 5x. Nah, x itu merupakan variabelnya itu sama-sama x. Nah, sedangkan yang di bawah yaitu 4a pangkat 2 dan 2a. Nah, di sini merupakan tak sejenis. Kenapa kok tak sejenis? Karena yang satunya itu memiliki a pangkat 2. Nah, itu yang mengakibatkan suku ini tak sejenis. Meskipun jika dilihat secara langsung atau biasanya kalian lihatnya loh Bu, tapi itu kan sama-sama a gitu kan. Nah, meskipun dia memiliki variabel yang sama, tapi mereka tidak memiliki hal yang benar-benar sama. Nah, a pangkat 2 itu berbeda dengan a gitu, maka disebut tak sejenis. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita berkelompok ya. Meskipun kita belajar dari rumah, kita harus tetap produktif, oke? Nah, kan ini pelajarannya secara online. Kalian diperbolehkan memegang HP dan Ibu mohon kalian untuk berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagi seperti ini. Nah, kelompoknya ada 4 ya. Masing-masing kelompok ada sekitar 5 dan 4 anak. Nah, untuk LKPD-nya bisa kalian akses melalui scan pada barcode ini. Nah, di dalam barcode ini itu merupakan barcode untuk bergabung di Google Classroom, yang mana seluruh siswa harus men-scan barcode ini agar bisa mengakses LKPD yang ada dalam barcode. Nah, Ibu mohon untuk teman-teman bisa mendiskusikan LKPD ini melalui platform WhatsApp dengan membuat grup masing-masing kelompok ya untuk membahas LKPD ini. Nah, Ibu beri waktu sampai dengan pukul 10 siang untuk pengerjaan LKPD ini. Nah, silahkan didiskusikan dan dicermati petunjuk yang ada pada LKPD ini dan diselesaikan LKPD ini secara bersama-sama. Apabila sudah selesai, silahkan langsung unggah pada Google Classroom agar tidak terlambat. Nah, selanjutnya Ibu juga memberikan kuis, yang mana kuis ini bisa kalian akses dengan men-scan barcode ini. Nah, untuk kuis ini Ibu mohon untuk dikerjakan secara mandiri ya. Nanti untuk kuis yang mendapatkan nilai tertinggi akan Ibu beli reward pada pertemuan minggu depan. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni aljabar merupakan simbol atau konstanta yang biasanya digunakan untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, dari teman-teman sendiri, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mohon untuk ditulis di kolom komentar ya. Dan Ibu informasikan bahwa untuk pertemuan minggu depan, yakni materi selanjutnya yaitu aritmatika sosial. Nah, pada pertemuan minggu depan akan dilakukan pretest, yang mana akan dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, Ibu mohon untuk teman-teman bisa belajar terlebih dahulu sebelum melakukan pretest. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
karena kita tadi dimulai dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Baiklah, berdoa dimulai. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan, dan jangan lupa selalu belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.